Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang dimanapun berada. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 365 yang mengubahkan. Kita mengizinkan Tuhan terus memperbarui kita untuk kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Matius pasal yang ke-20. Ayat yang ke-29 sampai 34. Ya, mari kita bersama-sama mengobservasi apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini, menginterpretasinya dan kemudian mengaplikasikannya dalam hidup kita. Apa yang kita dapat lihat di dalam kisah ini, perikop ini mencatat ada 2 orang buta. Ya, kemudian mereka yang duduk di pinggir jalan, kemudian ada Tuhan Yesus sendiri dan juga ada orang-orang banyak. Nah, apa yang kita bisa lihat ya dari peristiwa ini? Saya ingin kita melihat ayat yang ke-30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ada kondisi-kondisi yang kita bisa observasi 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, lalu mereka mendengar bahwa Yesus lewat. Dan kemudian mereka berseru memanggil Yesus ya. Ayat 31 mencatat, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, orang-orang banyak yang ada di sekitar mereka itu waktu mendengar teriakan mereka menegur mereka dan bahkan meminta mereka untuk diam. Tapi tadi kita baca 2 orang ini berteriak lebih keras. Dan ayat 32 kita mengobservasi bahwa Yesus kemudian melakukan sesuatu. Ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ya, ayat 32 mencatat Yesus yang mendengar teriakan mereka kemudian berhenti dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Dan ayat 33 menjadi catatan bahwa ketika mereka menjawab, "Tuhan, aku ingin dapat melihat." Ya, jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ada satu catatan bagaimana orang-orang ini menjawab apa pertanyaan Yesus dan Yesus dengan belas kasihan menyembuhkan mereka. Nah, ini sebuah observasi yang dapat kita lihat dari peristiwa ini. Sesuatu hal yang sangat luar biasa selama hidup Yesus mengerjakan begitu banyak hal bagi orang-orang yang memerlukannya. Dan sampai hari ini Yesus terus bekerja, Yesus terus memberikan pertolongannya. Nah, apa yang kita bisa interpretasi dari apa yang tadi kita baca dalam ayat-ayat ini? 6 ayat yang luar biasa yang kita bisa lihat. Mari kita belajar bersama-sama. Saya ingin secara khusus kita menginterpretasi apa yang dilakukan oleh 2 orang buta ini. Nah, mari kita melihat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang terus berharap. Apa yang kita bisa belajar? Mereka itu orang buta yang tidak bisa melihat, ya hanya bisa mendengar. Waktu mereka mendengar ada Anak Daud yang akan lewat, itu memberikan mereka harapan, meskipun itu harapannya tipis ya. Mereka mungkin mendengar, tidak dijelaskan ya mereka itu dengar dari siapa, tetapi yang pasti mereka dengar bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Bisa jadi karena ini kita sudah tiba dalam Matius pasal 20. Di pasal-pasal awal kita sudah membaca bagaimana Yesus berkeliling dan melakukan banyak mujizat. Nah, kalau mungkin itu masa sekarang kita bisa menyebutnya dengan viral yang berita di mana-mana. Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan, Yesus mengadakan mujizat, itu pasti menjadi sesuatu yang didengar ya. Hanya kita kemudian belajar. Peristiwa ini terjadi di Yeriko. Sementara Yesus juga melakukan perjalanan ke banyak tempat. Ya, Israel itu sangat besar ya. Meskipun ya negara itu juga kecil, tetapi ada karena kebutaan mereka itu justru tidak bisa menghampiri Yesus ya. Mereka hanya bisa berharap ya satu waktu aku ada kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Ya, peluangnya itu sangat kecil, tapi yang pasti kita belajar, mereka terus mempunyai harapan dalam hidup mereka. Mereka tidak membiarkan harapan itu pergi atau harapan itu hilang.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar interpretasi hal ini. Bahwa apa yang kita dapat belajar dari dua orang buta ini, mereka di dalam kesulitan mereka tidak dapat melihat ada jawaban, mereka terus berharap. Hari-hari ini mungkin kita ada dalam keadaan yang sulit. Hal-hal yang kita hadapi itu seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita tidak bisa melihat jalan keluarnya. Kita tidak bisa melihat apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi mari kita juga belajar tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, seperti kedua orang ini. Kita belajar bersama-sama. Selalu ada alasan untuk kita dapat hidup ketika kita memelihara pengharapan di dalam hidup kita. Kedua, yang kita bisa belajar. Kedua orang buta ini terus menunggu. Ya, mereka sudah mendengar ya bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati orang yang lain, dan dengan harapan mereka menunggu pertolongannya itu untuk diri sendiri, untuk diri mereka. Ya, kita belajar bersama menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Kadang-kadang kita bisa bosan, kita sudah nunggu-nunggu, wah kapan ya kok nggak datang-datang, kita patah semangat ya. Nah, karena itu mari kita belajar ya, bagaimana kita dapat menunggu dengan tetap penuh semangat. Ya, kita belajar dari kedua orang buta ini, ya mereka waktu menunggu itu tidak kemudian penuh dengan keluhan ya, mengasihani diri sendiri. Aduh, aku kok kayak gini ya, aku kok orang yang mengalami kebutaan, kok saya tidak sama dengan orang yang lain, kok saya bisa seperti ini ya, kok keadaan saya seperti ini. Tidak, tapi mereka belajar ya untuk kemudian mengalahkan rasa hanya untuk mengasihani diri sendiri ya. Karena itu mari kita ketika kita menanti pertolongan Tuhan ya, kita juga jangan kemudian hanya berfokus kepada penderitaan kita. Wah, aku ini paling menderita, paling susah. Lalu kita fokus pada masalah kita sehingga kita saat menunggu pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melihat dengan mata iman kita karena fokus kita kepada masalah. Kemudian mereka juga menunggu. Ada satu interpretasi yang menarik lainnya yang kita dapat lihat. Saat menunggu itu menunggu dengan nanti kita yang seperti tadi kita baca ya, mereka bukan tidak berbuat apa-apa waktu menunggu, bukan menunggu dengan diam saja, tidak ya. Waktu mereka dengar Yesus lewat dan mereka sedang menunggu Yesus akan menolong mereka. Yang tadi kita belajar, mereka punya teriakan, dan teriakan itu adalah teriakan atas iman mereka. Ya, kita lihat mereka bukannya bisik, Tuhan bisa nolong enggak ya? Tuhan tolonglah, Tuhan berkati sembuhkan kami, tidak. Tapi sekali lagi mari kita lihat di ayat 30, mereka mendengar, mereka berseru dengan suara yang nyaring. Bahkan kemudian ayat 31 mereka berteriak lebih keras lagi. Dan teriakannya adalah teriakan yang penuh dengan iman. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi mari kita belajar, ketika kita menunggu sesuatu, Bapak Ibu Saudara, tunggulah dengan penuh antusias. Tunggulah dengan orang-orang yang punya antusias yang sama. Karena menarik ditulis di sini itu dua orang buta. Orang buta ini sama-sama situasinya, sama-sama buta, sama-sama tidak bisa melihat. Tetapi kalau kita melihat mereka itu sama-sama menunggu di dalam penderitaan mereka, ya saya percaya mereka punya semangat yang sama untuk dapat kesembuhan ya. Karena itu Bapak Ibu, mungkin kita dalam penderitaan berkumpullah bersama orang-orang yang kemudian dapat saling memberi semangat. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang kemudian patah semangat, mengeluh, ya itu membuat kita jadi semakin merasa tidak punya harapan. Tapi kalau menanti, pilih orang-orang yang mau menanti pertolongan Tuhan dengan penuh semangat. Yang kemudian kita bisa belajar, waktu kita menunggulah dengan mengingat janji-janji Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan lagi, mereka berseru, Yesus Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, mereka dalam keterbatasannya tidak pernah melihat langsung, tapi mendengar. Mereka percaya Yesus itu Anak Daud, Yesus itu penyembuh, Yesus itu penolong. Jadi waktu mereka berseru sambil mengingat janji-janji Tuhan. Karena itu mari kita belajar ya untuk menantikan Tuhan.
Mazmur 130 ayat 5 berkata begini, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, ya, cara mereka berseru menolong kita untuk dapat melihat, menanti pertolongan Tuhan sambil mengingat firman-Nya. Mungkin Bapak Ibu sedang menantikan sesuatu. Ya Tuhan, aku percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau penolongku. Firman-Mu berkata bahwa Engkau memelihara aku. Firman-Mu berkata bahwa Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar. Jadi waktu kita menanti pertolongan Tuhan sambil mengingat janjinya. Waktu kita berdoa sambil mengingat janji Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Ya. Dan kemudian kita bisa belajar. Mereka itu menunggu dengan penuh perhatian, dengan penuh persiapan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita bisa melihat, kita bisa tahu, oh Yesus itu sudah dekat, oh Yesus itu ada di ujung jalan. Tapi mereka ini enggak, mereka adalah orang-orang yang buta, tidak bisa melihat bahkan kapan Yesus itu lewat. Tetapi ketika mereka menunggu dengan penuh perhatian, dengan penuh persiapan, tiba saatnya Yesus lewat. Mereka dengan penuh iman meyakini bahwa wah, orang yang ramai-ramai ini mungkin ada teriakan Yesus, Yesus ya di sekeliling mereka saat itu. Apa yang menjadi penantian mereka menjadi berhasil. Kemudian yang kita bisa belajar, ya, interpretasi berikutnya, mereka adalah orang-orang yang terus bertahan. Bapak Ibu, kalau kita baca Matius 20 tadi, waktu mereka teriak, Yesus anak Daud tolong kami. Ya, orang-orang banyak yang mendengar, itu bukan hanya menegur mereka, tapi bahkan menyuruh mereka diam. Ya Bapak Ibu, apa yang menjadi reaksi kita? Mungkin kita berdoa, kita berharap, kita menyerukan nama Tuhan, lalu orang-orang di sekitar kita, sudahlah kamu tuh kok berdoa terus. Ya, atau mungkin meminta kita ya untuk diam. Untuk berhenti berharap. Tapi kita belajar, orang-orang ini terus berharap, terus bertahan, terus bertahan. Bahkan ketika mereka menghadapi tantangan. Nah mari kita belajar apakah kita mundur dalam tantangan-tantangan kita. Ketika mungkin Anda melihat peluangnya kecil atau bahkan orang-orang mengejek kita, orang-orang kemudian merendahkan kita. Ayat yang ke-31 berkata mereka berteriak lebih keras lagi. Ya, mereka yang dalam keadaan buta ditegur orang, disuruh untuk berhenti, tapi mereka tidak berhenti. Ya, mereka bertahan dalam kesulitan, bertahan dalam penderitaan mereka dan terus meneriakkan teriakan iman mereka. Dan akhirnya kita dapat melihat ada pertolongan Tuhan. Yang terakhir, mereka tetap fokus pada kebutuhannya. Terus fokus pada apa yang dia minta dari Tuhan. Kita melihat Yesus itu tanya kepada mereka, tadi saya sudah bacakan ayat 32. Kamu minta apa? Ayat 33, jawab mereka, Tuhan supaya mata kami itu dapat melihat. Ya, kenapa sih Tuhan menanyakan kepada mereka? Ya, apa yang mereka ingin Tuhan lakukan? Ya, karena Tuhan ingin melihat ya apa yang mereka kemudian imani dengan sepenuhnya ya. Mereka mungkin bisa mengatakan, wah punya kebutuhan-kebutuhan yang lain lagi. Tapi mereka tetap fokus, aku ingin melihat. Ya aku ingin melihat. Ya mereka benar-benar fokus pada apa yang menjadi kebutuhannya saat itu. Jadi mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Hari-hari ini ada masalah-masalah yang kita hadapi. Ya mungkin kita punya kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh dua orang tadi. Pertama, teruslah berharap ada pertolongan dari Tuhan. Kedua, teruslah menunggu pertolongan Tuhan. Ya, menunggu dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tiga, bahkan ketika penantian itu tampaknya semakin sulit, teruslah bertahan. Dan kemudian kita akan sampai kepada tahap yang keempat, teruslah fokus pada apa yang kita minta pada Tuhan. Dan kita tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu, kita lihat ayat 29, hal itu terjadi di daerah dekat Yeriko. Ya, beberapa ribu tahun yang lalu sebelum peristiwa ini, tembok Yeriko itu runtuh ketika ada orang-orang yang berseru memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan
satu waktu ketika Yesus kemudian hadir di situ, teriakan 2 orang buta ini pun didengar oleh Yesus. Kebutaan mereka kemudian disembuhkan. Ya, masalah mereka runtuh karena Yesus yang menolong mereka, memberikan mereka kesembuhan. Ayat 34 sekali lagi, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah kita, terus minta pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya untuk kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, mujizat, pemulihan, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan kesaksian. Bapak Ibu, mari kita juga dapat menyaksikannya melalui tayangan-tayangan yang disampaikan oleh multimedia GBDI LCD Magelang. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena kami dapat melihat, belajar kembali, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi setiap umat-umat-Mu yang berseru kepadamu. Terima kasih kami dapat belajar bersama-sama. Hari ini kami berdoa, berkati keluarga GBDI LCD Magelang, dimanapun berada. Setiap kami punya pergumulan kami masing-masing, mungkin pergumulan secara pribadi, pergumulan dalam keluarga kami, pergumulan secara ekonomi, pergumulan kesehatan kami, pergumulan akan pendidikan kami, pergumulan-pergumulan atas permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Tapi kami mau belajar, terus berharap kepada Tuhan, terus menunggu dengan iman bahwa Engkau Allah yang menolong kami, terus bertahan di dalam situasi-situasi kami hadapi, bahkan tetap terus fokus pada apa yang kami minta kepada Tuhan. Dan satu keyakinan kami, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu, berikanlah jamahan-Mu, berikanlah jalan keluar bagi setiap umat-umat-Mu. Kami percaya pertolongan dari Tuhan menjadi bagian dari setiap kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Roh-Mu akan Engkau berikan diam di dalam batin seluruh keluarga GBDI LCD Magelang. Dan Engkau akan membuat kami hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.